Dusun Sumono, beliau Bapak Rahmat Sigit Setiawan, yang kami hormati dari pemateri, beliau Mas Fauzi beserta teman, semua pengurus dan juga anggota kelompok Lili Balap RW 04 RW 05 atau Dusun Sumono yang saya banggakan. Sebelum acara pada sore hari ini kita mulai bersama-sama, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana sampai pada saat ini telah melimpahkan banyak nikmat yang kita rasakan, salah satunya nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan atau undangan dari pemerintah desa pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Yang selanjutnya, kami di sini sebagai mukadimah dalam acara pelatihan budidaya lele dengan sistem bioflok pada sore hari ini, yaitu akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan budidaya pada sore hari ini, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup beserta doa. Bapak dan Mas semua yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita awali bersama-sama memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dalam acara atau kegiatan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga nanti mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi panjenengan semua. Mari yang muslim kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, yang non muslim dimohon untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan doa kita bersama, apa yang nanti disampaikan dari pemateri bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi kepada beliau Mas Fauzi. Waktu dan tempat dipersilakan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat hidayahnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, sekaligus nanti kita akan sedikit sharing tentang pelatihan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok atau dengan sistem kolam bulat. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Fauzi. Saya dari Boyolali, tapi saya tinggalnya di Baran Kauman. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, yang mana kami ditunjuk untuk memberikan pelatihan budidaya ikan lele dalam rangka ketahanan pangan Desa Sumowono tahun anggaran 2023. Waktunya singkat dan dewa ini singkat.
sehingga tidak lebih dari 1 jam. Tapi tidak apa-apa, kita akan bicara sedikit. Kita ringkas sebenarnya kalau kita garis sudah ber2 jam, 2 jam untuk kita jelasin untuk sistem ini. Untuk budidaya lele kayaknya tidak asing gitu. Lele sudah tahu semua ikan lele? Tidak asing gitu. Nah, lele ini adalah satu komoditas makanan atau lauk yang ada di Pulau Jawa yang mana daya serapnya cukup tinggi, Pak. Nah, untuk kalau zaman dulu budidaya lele harus buat buat kolam dari tanah, dijegong atau dikeduk, terus ukurannya 6x9, 3x4 dan sebagainya. Pada perkembangan teknologi tahun 2010 ke sini, orang sudah lari ke yang namanya budidaya ke beton atau terpal. Dan yang paling terkenal yaitu adalah sistem budidaya bioflok atau kolam bulat yang mungkin panjenengan sudah perso. Itu yang jelas akan lebih efisien, tepat, efektif waktu panen, terus meminimalisir yang namanya air. Kalau kita pakai yang kolam tanah harus 6 kali, paling saja satu ruangan inilah berapa ribu kubik yang kita butuhkan. Sekarang perkembangan zaman, kita budidaya ikan lele cukup di depan rumah dengan space 1x1 atau 2x2. Karena apa? Teknologi, Pak. Dengan sistem kolam bulat atau bioflok tadi, Pak, yang tadi. Nah, di situ kenapa yang dipilih adalah medianya bulat? Karena dia tidak ada tepinya, Pak. Tidak ada tepi, dia buka terus, oksigen bisa terjumlah dengan bagus dan didukung dengan sistem bioflok ini menggunakan aerator. Jadi untuk suplai udaranya cukup, Pak. Kalau dulu harus air ngalir, harus pakai ibaratnya tempat yang luas, jumlah air debit airnya tinggi. Nah, sekarang enggak. Kita cukup pakai kolam yang dicontoh atau di desa Smower ini dengan diameter 1,5 dengan kubikasi cuma 1,7 kubik bisa hampir 1000 lele. Itu tadi karena emang tempatnya yang cukup mendukung untuk budidaya ditambah dengan aerator tadi, Bapak. Tadi itu untuk menyuplai oksigen di lele. Dan untuk di kolam terpal ini dengan perkembangan zaman akan semakin mudah dalam budidayanya. Pertama tadi kapasitasnya lebih maksimal, ibaratnya 1 kubik bisa 700 ekor. Terus kalau diisi 1 diameter 1,5 bisa diisi hampir 1000-an ekor nih, Bapak. Terus dari sini kenapa kok sekarang kolamnya bulat? Pertama tadi murah, terus efisien, terus pengendalian masalah, Bapak. Pengendalian masalah untuk kolam bulat atau kolam bioflok ini cukup mudah. Misal panjenengan di kolam tanah 4x3 punya kasus, punya tempatnya Mas Yogi kemarin yang mati, yang ada 3 kolam, yang satu bermasalah, penanganannya mudah, Pak. Kalau jenengan di kolam tanah 3x4, kira-kira orang kena jamur, orang nguras kapan? Nggak bisa. Kemarin yang kolam 3 itu yang tengah bermasalah, segera dapat diatasi, minimal tidak mati semua. Masih bisa dikejar, lah, masih bisa dikejar. Nah, itu salah satu manfaat kalau kita menggunakan sistem kolam bulat atau kolam bioflok yang terkenal namanya. Terus selanjutnya untuk kolam-kolam seperti ini, akan lebih cepat panen, Bapak. Lebih cepat panen. Biasanya kalau dulu di kolam tanah mungkin hampir 6 bulan, 7 bulan gitu. Kalau dengan kolam bulat seperti yang kita sudah miliki ini, insya Allah kalau kita lancar ada di 90 hari. Ada di 90 hari. Di 90 hari sudah bisa panen. Terus selanjutnya kalau di kolam bulat ini juga sama, ada satu kelebihannya, kita saat memanen mudah. Dengan sistem konstruksi kolam yang sudah kita contohkan, kita pasangkan, kita tinggal cabut pralon langsung habis.
dengan ikan akan kumpul di tengah. Waktu gitu, kemarin yang sudah buka itu karena kita menggunakan konstruksi kolam yang sudah benar Bapak. Kalau dulu dengan kolam kotak atau kolam yang mungkin zaman dulu tanah, lele yang sing yang pojok kono, sing pojok kene kita kesulitan untuk nyerok atau mungkin untuk memanen. Sekarang dengan sistem yang kami sudah buatkan untuk panjenengan semua ini, jenengan tinggal buka peralon, terus otomatis ikan kumpul di tengah. Karena bentuknya piramida kebalik. Jadi bentuknya adalah piramida kebalik. Jadi saat jenengan kita buka, otomatis ke tengah. Dan selanjutnya dari segi penanganan masalah sangat mudah. Contohnya kemarin ada masalah, terus ada kayak obat-obat itu sebenarnya agak panjang Pak. Nanti kita akan skip aja nih. Nanti kita jelaskan, nanti bisa by WA atau mungkin setelah ada agenda seperti kemarin Pak Babang ke tempat saya, terus kita ada sharing atau mungkin saya pas kesini kita bisa sharing bareng mengenai penanganan masalah. Apalagi untuk kolam bulan itu tadi konstruksinya insya Allah lebih bagus. Dia menggunakan sistem namanya central drain Bapak. Jadi seluruh pembuangan ada di tengah. Kemarin sudah lihat semua untuk bentuk kolamnya. Ada yang belum? Sudah nih. Jadi tinggal diambil peralonnya semua ke tengah. Itu untuk desain mengenai untuk kolamnya. Sebenarnya untuk kolam kotak bisa dibuat seperti itu Pak. Jadi bisa dengan Mas, iya Mas, kalau kolamnya kolam beton bisa loh Pak. Yang penting nanti konstruksi kolamnya juga sama. Kurang lebih kita buat mengumpul ke tengah. Jadi dari tengah pinggir itu. Jadi ada satu biasanya kolam beton pembuangannya ke pojok itu nih Pak. Itu sebenarnya gali kubur sendiri Pak. Kenapa? Sekali lagi lele kalau jenengan bisa perhatikan kalau malam muter gini. Nah, muter gini. Nah, konstruksi ini sangat membantu untuk budidaya. Saat jenengan tahu perilaku lele muter gini, kalau jenengan ngaduk gula, nopo kopi, nopo teh, kalau jenengan ngaduk gini, kira-kira ke tengah atau ke pinggir gulanya? Ke tengah gini. Nah, ini kita yang menggunakan prinsipnya ada prinsip ini Pak. Lele secara tidak langsung dia ngaduk, kan kotorannya mengendap nih. Nah, mengendap dia ke tengah Pak. Ke tengah, otomatis saat pembuangan menurut saya kayak kemarin kolam tengah itu saat dibuka warnanya hitam, karena kotorannya numpuk ke tengah. Ini salah satu bentuk konstruksi harus kita buat central drain, kita atau pembuangan tengah. Dan untuk kolam kotak bisa menggunakan sistem bulat gitu Pak. Dengan catatan untuk pojoknya gini jangan siku. Ini kan siku nih Pak, ini siku. Kalau jenengan nanti buat, paling tidak harus ada kumpulnya Pak, harus menyerupai setengah lingkaran. Jadi nanti kalau jenengan pakai kolam-kolam beton lagi yang dengan kolam beton itu gitu, usahakan pojoknya itu jangan sampai siku. Dia kurang lebih harus ada setengah lingkarannya. Tujuannya apa? Saat lele ini muter, gelombang yang bawah tadi bisa, oksigennya bisa maksimal. Ada gambaran untuk konstruksi kolamnya. Nah itu kalau kita sudah konstruksinya benar, kita isi lele berapapun bisa Pak. Dengan sistem tanda kutip tebar padat. 1 kubik 1000 ekor bisa. Dengan catatan konstruksi kolamnya benar, bisa kolam bulat, bisa kolam kotak. Dengan catatan pojoknya ini jangan dibuat singgung, harus dibuat setengah lingkaran. Oh, ngoten Dik, paham nih? Elit nggih Pak. Terus selanjutnya saat untuk kolam bulat gini kita harus ada yang namanya persiapan Pak. Beda dengan kolam tanah. Kalau kolam tanah diisi air langsung bibit mungkin masih berani karena dia dibantu alam sepenuhnya. Lele juga sama. Kalau di kolam terpal harus dibuatkan ekosistem dulu. Ekosistem untuk ikannya itu. Caranya gimana? Kemarin yang sudah saya sampaikan, yang pertama, saat kita sudah selesai membuat kolam, otomatis diisi air gitu. Nah, saat diisi air ini kan kita nggak
tahu posisi air itu ada bakterinya enggak, ada jamurnya enggak. Nah, kita harus bunuh dulu nih bakterinya atau jamur yang ada di air kita masuk. Caranya gimana? Kita isi yang namanya desinfektan, Pak. Desinfektan itu yang kemarin dia disiapkan dari perangkat, bahwasanya namanya Blue Copper, ada lagi Red Blue Dot, ada lagi Catfish, banyak Pak opsi-opsinya. Atau zaman dulu jenengan tahu bubuk PK, yang untuk anak kecil misalnya gatal-gatal kali. Nah itu bisa digunakan untuk desinfektan ikan, Pak, untuk di perairan, untuk di persiapan air. Dengan komposisi atau dengan dosis 1 kubik kalau Blue Copper cuma 5-10 mili. Kalau Blue Copper atau mungkin bubuk PK itu cuma dikasih kurang lebih setengah sendok makan, setengah sendok makan untuk bubuk PK-nya ditebar. Caranya gimana? Ini kolam sudah siap. Siapkan ember diisi air kurang lebih 3 liter. Terus masukkan Blue Copper atau desinfektan tadi, diaduk, ratakan ke kolam. Terus itu dipersiapkan, contohnya adalah misal kita buat kolam hari Jumat, hari Minggu atau Minggu, hari Seninnya desinfektan masuk. Senin, jadi Minggu buat, Senin isi air sama desinfektan. Terus hari Rabunya kita kasih kolase. Ada yang tahu kolase? Tetes tebu, dikasih tetes tebu, Pak. Tetes tebu itu digunakan nanti sebagai pengalaman kami sebagai rumahnya, ekosistemnya ikan. Jadi ikan biar nyaman, biar ada sunblocknya, biar ada ibaratnya rumahnya nyaman, itu pakainya yang adalah tetes tebu tadi. Kalau kita pakai produk perikanan, belinya plankton, Pak. Yang kemarin saya fotokan itu yang ada di rumah saya itu plankton. Tapi kalau untuk cari udang, tetes tebu itu hari Rabu. Terus hari Kamisnya kita masukkan bibit. Jumat kita masukkan bibit. Itu cukup 5 hari persiapannya. Jadi kalau mungkin jenengan kalau lihat di video YouTube atau yang lain, bahkan ada yang harus diisi air, buang lagi airnya, tidak perlu, Pak. Lele itu tidak perlu dimanja. Kalau jenengan terlalu sering manjain lele, itu nanti juga akan manja. Lagi cukup dengan sistem seperti itu yang sudah kami kerjakan bertahun-tahun, alhamdulillah berhasil, dan hasilnya seperti yang jenengan lihat di rumah saya. Jadi kolamnya jadi hijau terus dan sebagainya. Jadi tampilannya nyaman gitu. Terus setelah bibit masuk, nah ini bibit nih. Nah saat bibit masuk ini kita harus cari bibit yang sehat, Pak. Ciri-ciri bibit yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, lincah. Lincah itu saat jenengan ke tukang bibit, beli bibit kan ke tukang bibit atau mungkin ke pemijah atau gitu. Nah, itu jenengan datangnya jangan sore, jangan siang, jangan malam. Datangnya jam 6 pagi, Pak. Jam 6 pagi jenengan harus datang ke tukang bibit atau pemijah bibit atau yang jual bibit. Kenapa? Lele sehat atau tidak kelihatan di pagi hari. Kalau jenengan datang jam mungkin ya jam 6, lelenya gantung, tinggal dulu. Bukan jangan dibeli, tinggal dulu. Ini kemungkinan lele ini bermasalah. Lele bermasalah itu kan gantung, Pak. Baru jejer pojok itu bermasalah itu. Datangnya kapan? Jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 7 pagi. Itu mesti kalau lele bermasalah itu di jam-jam itu gantung. Kalau jenengan datangnya ke pembeli sore atau mungkin bahkan malam, lele yang nggak sakit pun akan aktif karena apa? Dia hewan malam. Karena dia hewan malam. Itu gitu. Jadi saat beli ikan lele datang sana itu harus aktif lelenya. Terus yang kedua, dari segi fisiknya lele kan ada kumisnya nih, Pak. Ada kumisnya. Nah, kumisnya itu jangan ada putih-putihnya, jangan ada merah, harus sehat, harus kita utuh, Pak. Itu sebagai dia untuk merangsang makanan, untuk adaptasi lebih dari sumbernya itu tadi. Nah, saat kumisnya ini bermasalah, Pak, atau mungkin dia sudah kena jamur, kelihatan, Pak. Beli bibit kok kumisnya sudah tidak ada,
tunda dulu, cari opsi lain. Jangan dipaksa untuk membeli bibit yang seperti itu. Itu resiko cukup tinggi. Kenapa? Dia sudah kena jamur dia. Itu posisi paling tipis di ikan itu dimulai dari sumutnya tadi, dari kumisnya. Kalau kumisnya saja sudah kena, berarti ada indikasi ya, ada jamurnya. Ikan itu sudah ada jamurnya. Terus yang kedua, dilihat dari sirip atas bawah belakang itu, dengan lihat itu siripnya. Kalau siripnya ada putih-putih kayak gitu, itu kemungkinan besar juga ada jamurnya. Jadi tolong kalau saat beli bibit dilihat sirip atas, bawah, itu belakang itu ada putih-putihnya enggak, ada merah-merahnya enggak. Kalau yang sehat itu enggak ada semua, Pak. Dia fisik normal. Kayak kita beli ikan yang tidak ada bekas lukanya. Terus yang kedua, di sela patil atau isali, patil isali itu tidak ada bercak putih, tidak ada bercak merah, tidak ada bercak kuning. Dia normal, tampilannya normal. Itu berarti lelenya sehat. Oke, sampai sini paham? Kecepatan enggak? Enggak. Oke, selanjutnya untuk setelah bibit situ, saat bibit datang, bibit yang sehat yang datang, dia akan ngerol, Pak. Naik turun, atau mungkin dia aktif. Nah, itu bibit sehat kemungkinan. Kalau datang bibit ditebar kok langsung gantung, wis teka-teki lho, Pak. Itu 50-50 antara hidup dan mati kayak gitu. Tapi kalau jenengan datang bibit langsung ngerol, naik turun gitu kan, ataupun dia aktif, itu kemungkinan besar bibit itu sehat. Yang penting dia tidak muter-muter gimana kayak scroll gitu deh, jangan nanti dia naik turun biasanya. Lele sehat itu bisa kelihatan dari fisiknya, dan gerakannya bibit adalah naik turun. Terus selanjutnya, bibit saat masuk itu butuh yang namanya adaptasi, Pak. Mungkin kemarin yang ikut nebar bibit itu aku di sana. Nah, itu jangan langsung disuntak, Pak. Kan bawa trigen atau plastik ya, masukkan dulu aja dari satu sama trigennya, tunggulah 15 menit, 10 menit gitu, biar dia adaptasi. Nah, setelah itu adaptasi, tunggu kurang lebih 10 menit, 15 menit baru disuntak pelan-pelan atau biarkan dia keluar sendiri. Terus selanjutnya, lele yang datang usahakan puasa minimal 24 jam. Jadi saat bibit masuk jangan dikasih makan, Pak. Minimal 24 jam, syukur 48 jam baru dikasih makan. Jadi misalnya hari Jumat dikasih masuk ya, Jumat pagi, sore atau siang masuk bibitnya, besok Minggu baru dikasih makan. Jadi ada sistem puasa dulu, karena lele tidak bisa kerja double. Misal datang kasih makan, dia kerja double, Pak. Dia pertama kerja, yang pertama adaptasi, yang kedua dia makan nih, harus mencerna. Lele nggak mampu kayak gitu. Kalau dia terlalu stres, akhirnya mengeluarkan lendir, jadinya jamur. Kayak yang kasus kemarin itu kita ada itu. Terus selanjutnya puasanya kurang lebih 24 jam atau mungkin 2 kali 24 jam. Terus selanjutnya saat awal-awal bibit usahakan pakannya sedikit saja. Jangan, kadang ada kayak di ini saya tuh, nanti feeding rate-nya harus sekian %. Ya itu penting kalau kita akademik, karena ini jenengan adalah di sini pemerintah pemula. Saya yakin nggak punya timbang digital, kan ribet gitu, Pak. Misalnya timbang digital nanti ribet. Kita menggunakan feeling, Pak. Boleh menggunakan feeling. Caranya gimana? Saat jenengan nebar pakan, misalnya makan satu gini ke satu cukup gini ke, ini jangan langsung ditebar, Pak. Jangan langsung ditebar. Jadi kan nanti saat gini ngasih makan, ambil sak pucuk siji we, tembaknya 3 titik. Itu gitu dulu. Tunggu dulu. Biarkan ikan naik dulu. Naik ke permukaan semua, muter-muter yang dulu. Setelah naik semua, baru dikatakan sini mawar dulu, sini. Nah, sambil kita nebar niki, dengan perhatikan agak dekat. Kira-kira tembolongnya ini sudah terisi penuh atau belum?
tahu tuh belum? Perutnya gitu nih. Nah itu nanti kelihatan Pak, perutnya itu kan kelihatan kalau dia sudah kekenyangan dia langsung kelihatan besar. Nah, terus untuk pemberian pakan ini usahakan pakan ini menggunakan protein tinggi. Misal kita beli pakan yang proteinnya di atas 35 atau mungkin 36. Jadi jangan beli pakan untuk bibit yang protein rendah. Dia masih butuh pondasi yang kuat. Terus selanjutnya pemberian pakan sehari kalau bibit 3 kali. Mungkin pagi jam 7 jam 8, terus jam 2 jam 3 sore, terus malam. Nah itu untuk pertumbuhan biar agak cepat. Dan pemberian pakannya sekali lagi jangan terlalu banyak atau overfeeding. Mungkin kasus yang kemarin ada yang sampai bau itu kemungkinan overfeeding mas. Overfeeding itu kelebihan pakan. Jadi kemungkinan jatah ini pakan ini mungkin ibaratnya 2 gegem itu kemungkinan karena ini saya yakin kelompok pengen makan kabeh. Ya bener, wong siji ro gegem. Tapi nek wong 10 kadang potong ngene. Jadi kalau bisa benar-benar dikontrol makannya. Jenengan jangan punya fisik tak kayak pangan akeh terus gede, salah. Kalau kecil yang penting dia makan dulu Pak, jangan kenyang dulu. Makan dulu, kita kejar yang namanya angka kehidupan. Nanti kalau sudah berjalan 3 minggu genjot baru setelah 3 minggu. Tapi kalau masih awal-awal gitu, yang penting dia hidup dulu. Hidup makannya sedikit-sedikit tidak apa-apa. Biarkan dia muter-muter itu tidak apa-apa. Patokannya gampang kok. Kalau nilai oleh itu akan muterin ulang. Nah itu jenengan kasih makan sedikit-sedikit aja tidak apa-apa. Itu akan aman. Tapi kalau jenengan nanti menurut saya sampai kebanyakan muntah, terus dia ngendap di bawah, jadinya kayak kemarin jadinya jamur bisa jadi parasit. Kalau jamur mungkin dia tadi kena badannya, kalau parasit jadi borok itu cirinya itu kan di kolamnya bau itu parasit. Nah itu harus ada pengobatan. Nanti untuk masalah pengobatan kita mungkin akan di event lain ya Pak, karena pengobatan perlu butuh pelan-pelan untuk menjelaskannya. Terus selanjutnya lele kurang lebih kalau kita bibit di 79 atau kita 8 kurang lebih di 75 sampai 90 hari panen. Dengan catatan tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu kayak ini, tidak ada masalah harus puasa dan sebagainya. Jadi orang acara lele borongan, tidak ada acara lele no jamur kayak gitu. Kalau yang di tempatnya yang 2 kolam kayaknya nanti kalau benar-benar pakannya tepat lebih cepat dibanding yang 3, karena yang 3 sempat puasa 3 hari sempat 3 puasa 3 hari. Dan ini kebetulan kalau yang jenengan sama saya canangkan yang saya Pak, yang 3 kolam itu bibitnya bareng sama. Coba nanti kita akan duluan mana yang panen. Saya sehari kasih makan juga 2 kali pagi sama sore Pak. Terus selanjutnya setelah budidaya pakan, pemberian pakan jangan terlalu bernafsu Pak. Kalau menurut saya itu karena jenengan kalau sih tak pakannya terus dipanen, salah fatal gitu Pak. Jenengan boros pakan lelenya mati. Pokoknya lele itu betul saja diserkate kayak ayam mungkin yang punya bisnis ayam pokoknya 55 dino atau 45 dino panen. Lele belum sakit Pak. Lele itu kalau dari umur 68, 79 di kolam terpal standarnya kemarin 75 hari gitu aja sampai 90 hari. Jadi betul sakit diserkate Pak. Selama pemberian makan sehari 2 kali standar. Terus selanjutnya saat lele seperti itu tetap yang namanya sortir itu ada nanti. Usahakan kalau bibit jenengan nanti pembeliannya kecil 46 atau 57 wajib sortir per periode. Kapan aspek sortirnya maksimal 25 hari Pak. Misalnya jenengan beli bibit 46 atau 57 setelah 25 hari wajib sortir. Wajib. Kenapa? Lele tidak bisa besar bareng. Mungkin jenengan aku pernah ngomongin Mas lele orang tak sortir dia gede bejo. Lele
mayoritas adalah ada 10 kali kita tebar. Umum roto ini pisan, si 9 mesti harus sortir. Nah gitu nih, usahakan per 25 hari sekali sortir, dipilah. Biasanya pun lele itu kan terbagi menjadi 3 seperti ini. Ada yang gede, yang jempol, sedang, mesti yang kecil. Nah, yang gede ini biasanya cuma 10-15%, ini 60%, sisanya masih kecil. Itu lele. Jadi kalau jenengan nanti bisa pecah ini, Pak, 3 ini. Jadi dari lele satu kolam dipecah jadi 3 kolam lagi seperti ini. Insya Allah jenengan nanti panennya bisa seragam. Size-nya bisa ukur sekilo 10, 9, 8 kayak gitu. Nah, dan untuk panen nih Bapak, panen pengalaman saya yang salah, yang sering jadi masalah, bukan salahnya, sering jadi masalah adalah nilai jual. Betul gitu. Selalu ada masalah yaitu nilai jualnya. Nah untuk ini, makanya kalau untuk budidaya ikan lele, berapa sih nominal yang harus sekarang harus aman atau bisa dikatakan mendapat keuntungan yang layak? Untuk 1 kilo lele kalau bisa terjual minimal di 19.700 Pak. Nanti rinciannya seperti apa nanti tak kasih tahu. Kita kalau ingin untung, benar-benar lele itu menghasilkan Pak. Nah iso menjualnya 11.500. Itu sekitarnya membebani 350 hingga 400 Pak per 1.000 lele. Jadi kalau bisa dijual minimal 11.500 Pak. Angka itu dari mana? Nanti kita bisa pecahkan karena kalau waktunya nggak cukup gitu. Terus selanjutnya saat jenengan kalau sudah mulai panen Pak, sebisa mungkin jenengan punya timbangan digital. Itu lebih akurat. Kenapa? Nanti bisa melihatnya gini. Jenengan misal nih satu kolam nih, sampean hitung habis berapa sak. Misal satu kolam itu habis 3 sak. Nanti panennya tidak akan jauh dari angka 3 sak. Satu saknya 30 kilo kan Pak, kali 3 90. Nanti insya Allah panen jenengan selama tidak ada kematian signifikan itu akan panen di 90 kilo. Bisa 85, bisa 95 di angka itu. Jadi nanti kalau jenengan ada saya ada teman-teman pembeli atau pengulak yang panennya cuma kok ditimbang kok 75 kilo, pertanyaan timbangannya Pak. Makanya jenengan kalau bisa punya timbangan digital sendiri, tujuannya apa? Untuk memastikan timbangan. Karena hukum ibaratnya lele ketika pakan telur sak panen 85 kilo atau 95 kilo, nggak akan jauh dari angka itu, nggak akan jauh. Karena apa? Pelet yang saya berikan atau yang saya beli ini pelet kualitas bagus Pak, betul. Terus selanjutnya sekali lagi dari nilai jual, kalau bisa lele itu diolah Pak, dengan olah sendiri. Pasti gini, jangan dijual ulah, bisa dijual ecer, itu lebih bagus. Yang kedua, main olahan Pak, kayak saya lele goreng, lele bakar, terus tempe lele filet kayak gitu. Nanti kalau bisa Mas caranya bisa. Nanti kita bisa di lain waktu. Nanti ke tempat saya atau saya datang ke sini, kita latihan filet bareng. Nilai jualnya lebih Pak. Saya jual lele filet itu, semi filet itu di 28.000 Pak. Wis pokoknya duit panen regoni di 25.000 kata, insya Allah baginya kalah. Kurang lebih seperti itu untuk nilai jualnya sampai perhitungan detail. Mungkin sekali lagi ada di event atau di waktu yang lain karena emang ini tinggal 5 menit lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan akan jawab sepertinya, monggo. Kalau yang kasus 3 kolam kemarin itu kan tak bongkar itu kan airnya hitam. Nah itu air hitam itu bagaimana? Endapan pakan atau dari bibit yang sudah melumpuh mati di tengah atau gimana? Kalau hitam itu pertama adalah dari mungkin satu waktu masukkan air pertama dulu mungkin ukur. Karena sudah lama kan, hampir 2 minggu lebih kan.
Yang kedua, sisa makan. Yang ketiga, kalau bangkai minim. Kenapa? Karena kan bibitnya baru. Bangkai ikan baru 3 hari nggak ada ketemu. Jadi pertama dulu waktu masuk ada lumpurnya. Yang kedua, sisa makan mas. Nah kalau dilihat dari kasusnya yang kemarin, saya lihat overfeeding. Overfeeding itu kelebihan makan. Lelenya muntah. Itu kan buah itu kan pelet kan protein kering ya pak. Protein kering masuk ke air dalam lama busuk pak. Jadinya itu nanti jadinya bakteri, terus jadi parasit kayak gitu dan nempel ke ikan. Makanya lelenya menurut saya udah borong ya mas. Terus kondisi pagi ini gimana? Belum dicek. Kemarin tak kasih obat hidroklok sama Bekomplek, belum dicek kondisi sekarang. Masih puasa. Maksudnya boroknya masih kelihatan enggak? Ada perbedaan. Oke. Pokoknya obat 2 itu mas, 3 Blue Copper, Bekomplek, terus sama Inoflok itu obat 2 pak. Terus itu insya Allah sudah saya tak pakai dimanapun ya, saya isi di Polda DI, saya isi di mana-mana ya, isi di beberapa tempat itu dan dicoba berhasil pak. Itu bagaimana? Tidak lihat kondisi dingin, tidak lihat kondisi panas, tidak lihat di kadar airnya kapurnya tinggi atau apa, pokoknya itu obat 2 dari yang kemarin saya kasih itu mas, obat semuanya. Takarannya berapa? Takarannya mungkin bisa kita lewat kamu ya, tak kasih oleh-oleh aja dan ya nanti tak kasih troubleshootingnya. Jadi nanti saya buatkan rangkuman untuk di sini ya, troubleshooting. Jadi kalau besok ada masalah lagi, buku itu dibuka. Buku PAT itu gitu ya. Kita buatkan nanti biar lebih ringkas. Kalau dengan ke sini nanti kadang ini karena ini lebih ke pendidikan ya, nanti akan kesulitan. Saya baru melihat teknis saja. Ada lain pertanyaannya? Kalau air mas itu proses penggantiannya gimana? Prinsip gini pak, kalau untuk air selama sudah lele nggak nyaman, ciri-ciri lele nggak nyaman itu gantung pak. Berarti udah ada masalah, dan apa tiba-tiba gantung, berarti pakannya gantung. Dan apa itu namanya, itu lele sudah nggak nafsu makan dan kurangin air mas. Pokoknya lele ada masalah, kurangin air, tambahin. Motor dulu. Terus kapan harus mengambil keputusan harus dikurangi? Saat bau itu saat kelihatannya satu lagi, saat jenengan masukkan tangan ke kolam, jenengan cuci tanpa sabun, cuci biasa, dan baunya masih menempel, masih menyengat, ini bermasalah nih, amoniaknya tinggi. Jadi kalau bau, tangan dimasukkan 2 menit itu kita ambil, kita cuci tangan biasa tanpa sabun, kok baunya masih banget menyengat, segera kuras 50% Pak. Isi lagi, insya Allah nanti itu aman Pak. Dan saat nanti jenengan isi yang kedua ini, usahakan Blue Copper walaupun cuma 2-3 mili masukkan, ikut. Jadi saat dicorke Blue Copper dicorke 2-3 mili. Jaga nih ada bakteri atau mungkin kuman-kuman yang akan ganggu di ekosistem lele. Ada lagi? Nah itu setelah proses kan misal dikurang 50% mas, kan diisi lagi. Kondisi ikan itu gimana? Maksudnya ganas, terbinas atau dia malah? Dia sebenarnya normal mas. Selama dia nggak penyakit, karena dia gantungan amonia, dia akan normal. Terus kasih pakannya misalkan kuras pagi jam 5, jam 8 pagi kasih makan dan apa? Oh sudah berarti. Karena itu udah ada masalah, karena itu karena gantungnya karena amonia, bukan karena penyakit. Patokannya gampang mas, itu biasanya warnanya kecoklat, terus bau gitu. Berarti misal nggak diganti efeknya apa mas? Ya itu kan tidak jenengan kayak kemarin borok, udah borok ya wes. Kalau boroknya bibit jenengan paling rugi bibit mas. Tapi kalau boroknya jenengan remaja mau konsumsi seminggu kemudian tinggal panen, bisa 1 kolam
ratas tuh mas. Nggak panen bukan? Betul panen bangkai mas. Jadi pokoknya kalau bisa hindari sampai bau menyengat mas. Sini kan air cukup ya pak, air cukup nih. Besok mending kurangi gitu aja. Kalau jenengan mau mengalirkan air boleh, tapi jangan mancur pak, karena karakter di sini kan airnya dingin. Kalau jenengan kasih air mancur, dia lompat lelenya. Kalau bisa dibuat T atau L ke bawah, jadi jatuhnya di bawah pak. Ini nguras kotoran di bawah. Dan usahakan jangan malam alerginya pagi sampai sore. Kalau malam dimatiin. Kenapa? Malam itu kalau terlalu dingin nanti esok lele gantung masih ada mana. Oke kan di sini kan suhunya cukup dingin juga nih, ekstrim juga nih. Itu kurang lebih. Nanti sambil jalan, nanti jangan akan tahu sendiri kok. Oh kira-kira di biaya. Dan alhamdulillah saya sudah bertahun-tahun di lele. Saya juga yang tak kasih foto ya pak. Yang kemarin tahu foto saya, kolam saya. Kalau fotonya kolam saat ini, apa yang saat ini? Saya itu pak, saya cuma kolam 1,1. Modal dulu itu cuma kalau nggak salah 200-400 ribu pak. Kalau yang sekarang jangan lihat di tempat saya ada 20 kolam itu bisa lagi-lagi wae lah ibaratnya. Kalau dulu saya itu pak, kolam saya 1x1, fotonya ada semua, nanti bisa dilihat di halaman Wadah Terpal Ambarawa itu di Facebook. Nah itu kolamnya saya itu dari kecil. Lele akan kita benar-benar akan menikmati hasilnya setelah 1 tahun, Pak. 1 tahun itu akan menikmati hasilnya. Ini sudah waktunya bukan ya, Pak? Mungkin dari saya. Oke, Pak. Terima kasih. Dari saya hanya mohon dari Mas Fauzi, buatlah buku panduan atau bentuk lembaran seperti ini, baik dari persiapan kolam sampai masalah mengganti air, kemudian ya pokoknya kaitannya dengan budidaya itulah. Mohon sehingga nanti apabila terjadi masalah dari lapangan mungkin kita bisa buka-buka itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Iya Pak. Kita mau sampul loh Pak. Kurang lebih ada 7 lembar. Itu sudah mulai dari termasuk persiapan, terus penanganan, ada troubleshooting, lele kembung, lele nanti cacar, ada lele macam-macam Pak. Insya Allah 7 lembar itu sudah menyangkut semuanya. Ini sudah waktunya buka puasa. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah di masa.
kalau yang perihal tentang teknis mulai penanganan, troubleshooting dan sebagainya nanti bisa di sesi waktu yang lain. Bisa nanti panjenengan selama budidayanya adalah budidaya kolam terpal, untuk masalah penjualan tidak perlu khawatir karena kami juga menampung hasil panen dari petani-petani dengan catatan sekali lagi kolamnya kolam terpal full pellet kita ambil dengan harga di atas standar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk event hari ini. Sekali lagi yang belum ke teknis, belum ke troubleshooting nanti bisa kita sambung di acara yang lain. Mungkin ini yang lagi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari Wandara Pambarawa menyampaikan terima kasih untuk perangkat atau mungkin dari Burkes Desa Semogono atas kepercayaannya selama ini. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin sampai kapanpun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Mas Fauzi yang telah menyampaikan beberapa hal. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan harapan dari semua anggota kelompok apa yang disampaikan beliau Bapak Madiono nanti untuk hard copy-nya atau soft copy-nya nanti bisa disampaikan lewat saya. Nanti saya perbanyak karena di dalam pelatihan ini ada anggaran 100.000 untuk fotokopi. Nanti saya sampaikan kepada panjenengan semua. Mungkin untuk pertemuan kali ini marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya saya sebagai pelaksana kegiatan dari pemerintah desa Semogono mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya monggo kita untuk berbuka bersama menikmati hidangan ala kadarnya. Terima kasih dari saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.